seperti biasa saya share Katekismus Heidelberg. Ya, yang lalu kita sudah membahas pertanyaan 62, sekarang pertanyaan 63. Silakan, ada yang mau membacakan bagi kita semua. Bu Nita ya, boleh baca. Baik Pak, tapi maaf ini suara ada renovasi kiri depan samping, jadi ribut. Ya Pak, pertanyaan apa? Adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran? Padahal Allah hendak memberi ganjaran, baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Jawab, ganjaran itu terjadi bukan berdasarkan amal, melainkan berdasarkan rahmat saja. Lukas 17 ayat 10. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, ini berkaitan dengan sebelumnya ya. Tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita tidak mendapat kebenaran kita di hadapan Allah, biarpun untuk sebagian saja. Jadi kebaikan untuk membawa kita kepada keselamatan, atau kebaikan yang membawa kita kepada kelayakan untuk menghadap kepada Allah. Nah, itu sama sekali ya istilahnya kebaikan itu enggak ada perannya sama sekali dalam kaitan keselamatan kita dan dalam kaitan kita datang menghadap kepada Allah yang benar. Nah, itu tidak ada, ya. Nah, tapi apakah kebaikan itu sama sekali nggak perlu? Dan kalau begitu kebaikan dibuang saja? Nah, ini banyak orang-orang yang sinis terhadap reform dan mengatakan bahwa reform itu bilang kebaikan itu tidak ada gunanya sama sekali ya, jadi mari kita nggak usah berbuat baik, kita berbuat jahat saja dan tidak apa-apa, biarpun kita berbuat jahat pun Tuhan tetap mau terima kita kok, Tuhan tetap baik buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi berbuat jahat aja terus, nggak apa-apa. Ya, karena memang perbuatan baik kita itu tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Perbuatan baik kita ini semua tidak ada gunanya. Jadi nggak usah berbuat baik. Berbuat jahat aja terus. Nah, ini yang saya juga sudah pasang status di Facebook bahwa reform difitnah. Ya, reform difitnah. Yaitu tadi, difitnahnya bagaimana? Yaitu tadi, reform tidak mengajarkan perbuatan baik, jadi tidak usah berbuat baik. Ya, kita tetap aja berbuat dosa, menikmati dosa, berzina, ya, berjudi, ya, korupsi, ya, pokoknya apapun berselingkuh dan sebagainya itu tidak apa-apa, karena dengan berbuat demikian pun kita tetap masuk surga. Nah, itu namanya reform difitnah. Memang benar bahwa perbuatan baik itu tidak membuat kita bisa masuk ke surga. Perbuatan baik itu tidak membuat kita bisa datang kepada Allah yang benar. Tidak bisa memang, karena sudah saya bahas yang lalu ya, perbuatan baik itu seperti kain kotor, perbuatan baik kita itu sudah ternoda oleh dosa, bercacat, ya tidak mungkin bisa sempurna. Nah, itu kondisi perbuatan baik. Dan masalah utamanya kita ini bukan masalah kurang berbuat baik, tetapi masalah hutang, yaitu maut yang harus dibayar dengan maut. Nah, itu problemnya.
Tapi sekarang apakah dengan demikian kesimpulannya kalau begitu orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Nah, ini jawabannya harus tegas ya. Jawabannya jelas tidak. Maksudnya tidak itu tidak berarti meskipun perbuatan baik itu tidak menghantar kita kepada keselamatan, tapi tidak berarti kita tidak perlu berbuat baik. Tidak berarti bahwa ya sudah, karena perbuatan baik tidak mendatangkan keselamatan, mari kita berbuat jahat saja. Itu tidak demikian. Itu bukan ajaran reform. Itu fitnah terhadap reform. Jadi kalau begitu, reform tetap mengajarkan perbuatan baik. Yes, reform pasti mengajarkan perbuatan baik. Ya, enggak usah diomongkan lagi. Ya, Alkitab juga mengajarkan perbuatan baik karena reform selalu kembali kepada Alkitab. Nah, kita lihat Alkitab mengajarkan perbuatan baik enggak? Mengajarkan. Ya sudah, berarti reform mengajarkan perbuatan baik. Loh, tadi katanya perbuatan baik tidak ada gunanya, tidak akan membuat kita selamat, tidak akan membuat kita bisa datang kepada Allah yang benar. Yes, itu benar. Tapi tidak berarti perbuatan baik tidak perlu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kalau gitu buat apa perbuatan baik? Ya, perbuatan baik itu adalah bukan suatu tindakan untuk kita bisa masuk surga atau diselamatkan atau menghadap kepada Allah yang benar. Tidak. Perbuatan baik itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi perbuatan baik itu merupakan buah atau hasil dari relasi kita dengan Allah yang benar. Sama seperti ranting melekat pada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa tidak mungkin ranting itu berbuah dari dirinya sendiri. Tidak. Ranting itu bisa berbuah karena melekat pada pokok anggur yang benar. Maka buah itu akan keluar dengan sendirinya yang merupakan hasil daripada ranting yang melekat pada pokok anggur. Jadi dengan demikian bukan perbuatan baik itu bukan kita usahakan perbuatan baik, tidak. Tapi perbuatan baik itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, di mana kita punya relasi dengan Allah yang benar, maka buah itu dengan sendirinya akan keluar, ya, menghasilkan buah. Relasi itu menghasilkan buah, sama seperti pohon yang mendapat mendapat makanan ya dari dalam tanah, maka pohon ini ranting-rantingnya akan mengeluarkan buah. Bukan dipaksakan, tapi itu hasil daripada pekerjaan pohon yang pokok, ya pokok dari pohon itu, di mana punya sumber dari dalam tanah. Nah, dengan demikian ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu melekat kepada Yesus Kristus, ya, karena Tuhan Yesus pernah bilang suatu gambaran alegoris, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 15 itu, ranting itu tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Tapi kalau kamu di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Artinya kalau ada benar-benar relasi dengan
anak yang tunggal, relasi dengan Yesus Kristus, maka dengan sendirinya buah itu akan muncul dengan sendirinya, tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat, tidak diusahakan-usahakan, karena kalau buah seperti itu tanpa relasi dengan Allah bisa mengeluarkan buah, itu berarti buah palsu. Berarti itu buah plastik, buah hasil daripada usaha manusia. Dan buah hasil usaha manusia adalah buah kepura-puraan. Atau buah yang bercacat, buah yang ternoda, buah yang palsu, boleh dikatakan begitu. Buah yang tidak asli, bukan hasil relasi antara ranting dengan pokok anggur. Bukan, tapi ini sumber apa, nggak tahu. Mungkin ya itu tadi, buah-buahan, buah plastik, buah tipu muslihat, dan sebagainya. Nah, jadi yang penting sekarang bagaimana? Yang penting adalah relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah itulah yang menghasilkan Anda pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Anda akan menghasilkan buah itu. Ya, karena dapat asupan dari pokok anggur yang benar. Ya, nah asupan Anda, apakah kita melekat pada pokok anggur yang benar, atau kita terlepas dari pokok anggur yang benar? Nah, itu sebagai orang percaya tentunya kita tidak melekat pada pohon-pohon yang lain, ya, melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi pengajaran iman Kristen yang benar itu bukan pengajaran yang tidak mengajarkan perbuatan baik, salah. Itu fitnah. Yang benar adalah perbuatan baik itu bukan hasil usaha kita, tapi pekerjaan Roh Kudus yang memimpin jalan hidup orang percaya di dalam berelasi dengan Allah yang benar-benar Allah. Ya. Nah, ya, hal yang saya selalu juga tekankan di dalam perbuatan baik. Perbuatan baik kita ini bukan perbuatan baik yang kemudian menghasilkan aroganisme. Saya seringkali memberikan pentingnya nilai-nilai paradoks dalam pertumbuhan orang Kristen, belajar di dalam mengerti esensi perbuatan baik orang percaya. Nah, esensi perbuatan baik orang percaya itu dia benar-benar menyadari itu bukan hasil prestasi dia. Itu bukan hasil kerja kerasnya dia. Itu bukan usaha, ya, usaha dari dirinya. Tidak, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau sampai kita bisa berbuat baik pun itu adalah bukan karena aku hebat dan bukan karena aku mampu, tapi karena Roh Kudus yang sudah berkarya di dalam hidupku. Ya, itu mari kita mengenai ganjaran, ya, di sini arti ganjaran itu. Sebentar saya share lagi bahannya. Ganjaran. Nah, ini. Adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran? Ganjaran ini
kemungkinan bukan hajaran ya, tapi ganjaran ini bukan juga hukuman, tapi ganjaran ini malah balasan ya, balasan. Apakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ya balasan atau bonus ya, padahal Allah hendak memberi ganjaran atau bonus baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Ya, jawabannya ya ganjaran atau ya apa ini ya penghargaan daripada Allah itu bukan berdasarkan amal, melainkan berdasarkan rahmat saja. Jadi orang Kristen setelah dia berbuat baik, apakah dia patut mengharapkan penghargaan dari Allah? Ya, saya ulangi. Apakah orang yang sudah Kristen dan sudah berjuang habis-habisan dalam hidupnya untuk melayani, apakah dia patut berharap pada penghargaan dari Allah? Ya, satu reward lah, suatu reward, ya, suatu penghargaan yang diberikan Allah. Wah, kamu ini hebat, kamu sudah luar biasa, kamu sudah berjasa. Sekarang aku berikan kamu hadiah. Apakah patut kita berbuat seperti itu? Jawabannya jelas tidak. Tidak patut untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan menuntut reward dari Allah. Kenapa? Ya, ini saya akan jelaskan ya. Oke, kita diskusi saja. Jadi tidak semua dari saya, langsung saja nanti teman-teman kasih pendapat kenapa kita tidak patut mengharapkan reward atau penghargaan, apalagi upah dari Allah. Ya, kita baca dulu sebelum kita sharing berkat-berkat atau diskusi. Lukas pasal 17 ayat 10. Silakan. Ada yang mau bacakan? Lukas 17 ayat 10. Mungkin Bu Willy kalau lagi standby. Silakan Lukas 17 ayat 10. Nggak ada ya buku ini. Pak Wendy juga nggak ada. Ada Pak. Sorry, saya turun ke bawah. Iya, silakan Bu Willy. Di mana ini Pak? Lukas berapa? 17 ayat 10. Sudah di layar. Ya. Demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yes. Nah, jadi silakan kasih pendapat kenapa kita sebagai orang percaya tidak patut mengharapkan reward dari Allah setelah kita bekerja keras bagi pekerjaan Tuhan. Iya, Pak. Silakan Pak Aryo. Ya, karena kita tidak melakukan apapun juga, inisiatif apapun juga, kita cuma didorong oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak pantas untuk minta reward apapun. Semua itu bukan maunya kita. Kita tidak mencari Allah kok. Allah mencari kita. Yes. Ya, wes itu, Pak. Kita tidak punya peran apa-apa. Yes, jadi bukan inisiatif kita untuk mau melayani Tuhan atau berbuat baik bagi Tuhan, itu bukan kita, tapi itu dorongan Roh Kudus. Jadi kita tidak mau melayani Tuhan, tidak mau. Ya, secara dagingnya kita tidak mau melayani Tuhan. Kita maunya melayani diri kita sendiri dan memuaskan kedagingan kita, ya. Tapi kalau sampai kita bisa melayani Tuhan, itu bukan maunya kita, tapi itu dorongan Roh Kudus.
Oke, ada pendapat lain, silakan. Kenapa kita tidak patut menerima reward atau berharap untuk menerima reward dari Tuhan? Ya, karena ini anugerah, betul-betul bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, seperti yang dikatakan di Efesus 2:8-9. Terus disambung lagi di ayat 10-nya, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Dia untuk melakukan perbuatan baik. Jadi bukan dari diri kita. Yes. Dan Tuhan mau kita melakukannya itu di dalam Dia, bukan di dalam kekuatan kita gitu. Jadi artinya itu untuk tujuan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri gitu. Yes. Jadi only by grace. Ya. Semua karena anugerah Tuhan, dan itu bukan dari kehebatan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus, ya. Baik, sejalan dengan Pak Aryo. Jadi Pak Aryo tadi juga sudah sangat menekankan itu bukan inisiatif kita, tapi pekerjaan Roh Kudus yang mendorong kita untuk kita mau melayani Tuhan. Bukan maunya kita. Kalau mau aslinya kita nggak mau melayani Tuhan. Kita lebih senang melayani diri sendiri atau menikmati kedagingan kita sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan itu bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Baik, Bu Willy, Bu Pak Aryo sudah kasih pendapat yang lain, silakan. Ada pendapat? Andi, Silakan Bu Nita. Seorang hamba itu pasti tidak lebih daripada tuannya. Yes. Dan seorang hamba itu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dalam hal ini seorang hamba seperti kita, anak-anak Tuhan, kita melakukan itu karena Tuhan yang memperkenankannya, bukan kita yang melakukannya. Jadi, yaitu Pak, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Harus menurut apapun yang diperintahkan dilakukannya. Karena kita adalah hamba atau seorang budak. Demikian juga Allah terhadap kita manusia ciptaannya. Karena Dia pencipta, Dia bentuk, kita adalah tanah liatnya, Dia mau melakukan apapun terhadap diri kita, itu adalah Roh Kudus saja yang bekerja, Pak. Bukan dengan usaha kita, tapi Tuhan yang memperkenankan. Roh Kudus yang bekerja di dalamnya, utuh, full. Kalau manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Yes. Oke. Jadi kita ini cuma hamba. Hamba tidak lebih dari tuannya. Dan kita tidak patut sebenarnya, ya, untuk melayani Dia, ya. Oke. Kenyataan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Semua karena anugerahnya, ya. Bukan karena kita layak melayani Tuhan. Jadi tidak patut kita mengharapkan reward. Tidak patut kita mengharapkan penghargaan dari Allah. Ya. Misalnya kita sudah kerja setengah mati. Lalu kita dapat justru musibah dalam hidup kita. Lalu kita tanya sama Tuhan, loh Tuhan, bukankah saya ini sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan? Bukankah saya sudah habis-habisan berkorban bagi Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan saya musibah seperti ini? Ya, atau terkena penyakit, atau terkena malapetaka dan sebagainya. Kenapa Tuhan Engkau membalas perbuatan baikku dengan musibah malapetaka yang seperti ini?
Nah, kira-kira bagaimana kalau orang komplain seperti itu kepada Tuhan? Kita sudah dapat anugerah, bukan belum dapat, sudah dapat keselamatan. Jadi ya, pertanyaan tadi bagaimana? Ya, apapun yang terjadi, kita sudah pada dasarnya sudah sangat berterima kasih atas hadiah yang terbesar itu. Kalau ada yang terjadi lain-lain kemudian hari, itu adalah didikan Tuhan yang harus kita terima sebagai suatu pendidikan yang baik. Sekalipun mati, pendidikan. Jadi dengan demikian, kalau kita dapat musibah, meskipun kita sudah giat melayani, yang pertama, kita bisa melayani itu pun sudah anugerah Tuhan. Jadi jangan bilang, loh Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau. Kenapa aku dapat musibah seperti ini? Seolah-olah aku yang sudah melayani Tuhan itu tidak layak untuk dibalas dengan musibah. Tidak layak Tuhan itu memberikan saya musibah. Karena aku tuh sudah berbuat baik sama Tuhan. Mestinya Tuhan membalas aku dengan kebaikan. Jangan membalas aku dengan kejahatan seperti ini. Nah, itu berarti orang ini masih menganggap dirinya layak untuk melayani. Orang ini masih menganggap perlu dapat reward dari Allah karena aku sudah giat bagi Tuhan. Tuhan harusnya berterima kasih kepadaku dan memberi yang sesuai dengan apa yang saya beri. Demikian kan pikirannya. Makanya selalu menuntut atau selalu nggak terima. Kenapa Tuhan? Aku kan sudah berbuat baik bagimu. Kenapa ada musibah seperti ini? Kenapa aku dikasih sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi? Kenapa aku harus menghadapi kematian? Bukankah aku sudah melakukan yang terbaik bagimu? Nah, ini orang nggak paham bahwa dia bisa melayani itu juga suatu anugerah. Itu suatu reward justru. Kamu itu dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, itu namanya privilege. Itu namanya hak istimewa. Itu bukan karena kehebatanmu dan kebaikan. Tuhan tidak berhutang sama sekali kepada saudara dan saya. Tuhan juga tidak merasa saudara dan saya punya jasa sangat besar sehingga Tuhan perlu terima kasih atas jasa besar kita bagi Tuhan. Nggak perlu sama sekali. Ya. Nah, yang kedua, ya Pak Aryo tadi juga sudah menegaskan bahwa kalau saya sampai dapat musibah, saya dapat malapetaka, saya dapat sakit penyakit, saya bahkan menghadapi detik-detik kematian, itu adalah bagian dari pendidikan Tuhan bagi saya. Jadi pendidikan Tuhan itu bukan saya hidup enak-enak, hidup nyaman-nyaman, hidup tidak ada masalah, tidak ada problema, lancar terus, sukses terus, sehat terus, tidak pernah sakit, tidak pernah mati. Bukan. Ya, hidup dalam penyertaan Tuhan termasuk kita bagaimana diberi hadiah, dan hadiah kita itu adalah hadiah bagi kita itu adalah salah satu bagiannya adalah dihajar, dididik, digembleng, ya, dilatih. Itu bagian justru anugerah Tuhan.
Anda dan saya mengalami didikan dan ajaran untuk kita terus boleh bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran, bukan aku kok dikasih gini, gak enak iki, ya toh. Aku kok dikasih musibah seperti ini, bagaimana sih Tuhan ini nggak tahu diri, Tuhan ini nggak tahu balas kebaikan dengan kebaikan, malah kebaikan dibalas dengan air tuba. Ya, gimana sih Tuhan ini? Nah, itu tidak mengerti konsep melayani adalah anugerah. Yang kedua, musibah pun adalah anugerah. Wah, ini berat ini. Ya, bisa melayani itu adalah anugerah, tidak perlu minta balas jasa, karena itu sudah anugerah. Anda dapat musibah pun itu adalah anugerah. Anda dapat suatu problema hidup, dapat sakit penyakit, dapat bahkan jalan menuju pada kematian, itu adalah anugerah. Kemarin baru aja saya bincang-bincang dengan teman ya yang dari luar kota mampir ke rumah saya dan bincang-bincang, terus dia cerita bagaimana dia dengar khotbah saya tentang kematian. Dia bilang dalam tradisi keluarganya itu, wah kalau bilang kematian itu haram itu. Jangan bilang mati-mati, itu haram. Dalam tradisi keluarga tidak boleh bilang mati. Ya jangan dijauhkanlah hal bicara soal kematian itu, dijauhkan dari keluarga kita. Itu haram itu. Ya, tapi khotbah saya kan bolak-balik tentang kematian. Nah, lalu mereka akhirnya sadar ya bahwa iya, itulah justru konsep kita ini salah selama ini. Kita anggap kematian itu sial. Kita anggap kematian itu hal yang tidak berkenan. Harus dibuang jauh-jauh kematian itu. Salah. Bagi iman Kristen, kematian itu adalah anugerah. Ya. Sangat berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mana yang sial? Nggak ada sial bagi orang percaya itu. Mati pun untung. Waduh. Ya, yang sial apa? Kaki putus itu sial. Ya. Wah, aku ginjalku rusak itu sial. Wah, paru-paruku hancur itu sial. Wah, mataku buta itu sial. Tidak. Ya, itu semua bagian daripada Tuhan ingin mengajak atau mendidik saudara dan saya untuk terus bertumbuh dalam penyerahan kepada Dia. Dalam bersandar kepada Dia. Di dalam makin mendekatkan diri kepada Dia. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap beserta aku. Itu. Tuhan tetap memberkati aku. Apapun yang terjadi, biarpun aku mengalami musibah, malapetaka, sakit penyakit, bahkan menghadapi detik-detik kematian, itu adalah Tuhan besertaku. Dan Tuhan memberi yang terbaik bagiku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Puji Tuhan. Ya, paradigma itu harus dirubah. Musibah itu sial. Ya, malapetaka itu suatu kutuk yang harus dihindarkan. Ya, sakit penyakit kita lenyapkan semua. Kematian, tidak mau kematian. Kita hindarkan diri dari kematian. Ya, mana bisa.
Anda mau lari dari kematian kalau sudah saatnya mati. Lari kemanapun kematian tetap datang. Tapi itu bukan malapetaka bagi orang percaya. Itu berkat dan sukacita luar biasa karena bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Jadi kematian adalah sial itu adalah mitos. Kematian adalah sial itu adalah hoax, berita bohong. Bagi orang percaya, kematian adalah anugerah Tuhan untuk saya bisa datang pada penggenapan rencana Allah yang sempurna. Atau tiba pada penggenapan rencana Allah yang sempurna, keselamatan yang seutuhnya. Aku akan menerima melalui kematian jasmani. Ya, kalau justru tidak pernah mati jasmani itu yang menderita terus malah. Ya, semua orang akan menghadapi itu. Semua orang. Abraham mati, Daud mati, Salomo mati, Paulus mati, Yohanes mati. Ya, siapa yang nggak mati? Nggak ada. Yang cuma dinaikkan ke surga cuma 2 orang, Henokh sama Elia. Sudah. Dan tidak usah kepingin seperti Henokh dan Elia. Ya, saya nggak tahu maksud Tuhan tentang Henokh dan Elia, kenapa bisa naik ke surga tanpa melalui kematian fisik. Saya juga nggak tahu itu bagaimana fisik mereka. Saya yakin juga fisik mereka sudah lenyap. Tidak mungkin fisik daging berdosa ini masuk surga, itu nggak mungkin. Apa Elia dan Henokh itu datang ke surga dengan kedagingan yang lemah ini, yang banyak daging yang secara fisik ini. Saya yakin 100% tidak. Lah kalau begitu tubuhnya kemana? Ya sirna tubuhnya. Saya nggak tahu. Ya bagaimana itu? Tidak pernah disebut. Elia muncul pada saat penglihatan Tuhan Yesus waktu dimuliakan. Ya Elia muncul. Henokhnya nggak ada. Yang ada malah Musa. Ya, Musa dan Elia yang mendampingi Kristus waktu dimuliakan. Ya, jadi apa itu tubuh fisik? Saya 100% yakin tidak. Tidak ada tubuh fisik yang fana ini masuk surga, itu tidak. Ya kalau misalnya saya keliru ya nanti akan dikoreksi oleh Tuhan. Nanti kalau saya sudah masuk surga ternyata lihat Elia dengan tubuh fisik waktu di dunia ya. Tapi Pak Andi, tidak ada kan kebangkitan tubuh sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Iya, itu makanya tidak ada tubuh fisik. Iya, berarti kita bisa asumsi itu tidak ada tubuh fisik, Pak, karena memang Alkitab juga mengatakan tidak ada kebangkitan tubuh sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi kan ada pikiran meskipun Elia belum bangkit, tapi tubuh fisiknya yang lama itu kan diangkat. Tubuh fisik yang lama itu kan diangkat. Nah, diangkat itu apakah sampai surga tubuh fisik yang lama ini bisa masuk ke surga? Nah, itu yang saya bilang nggak mungkin. Nggak mungkin barang yang fana bisa masuk surga. Kalau tidak salah Pak Andi pernah bilang kayak sirna memang sepertinya. Iya, sirna. Ya. Betul. Oke ya, jadi
kembali lagi kita tidak patut ngomel sama Tuhan. Kenapa Tuhan berikan aku malapetaka? Kenapa Tuhan balas pelayananku yang luar biasa ini dengan penderitaan yang seperti ini? Tidak patut Tuhan membalas saya dengan musibah seperti ini. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak mengasihi. Tuhan itu tidak tahu menghargai anak-anaknya. Wah, jangan sampai keluar dari mulut kita omongan kayak gitu ya. Meskipun saya seringkali dengar orang Kristen itu berkata seperti itu pada waktu mereka kena musibah, tapi mereka akhirnya juga menyesal dengan omongannya. Ya, mereka seringkali komplain itu muncul secara otomatis. Tuhan, kenapa Engkau memberi aku musibah seperti ini? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah selama ini setia kepadamu? Kenapa aku menghadapi malapetaka seperti ini, Tuhan? Inikah balasanmu, Tuhan? Nah, itu seringkali muncul secara spontanitas. Tapi ya puji Tuhan, kalau selanjutnya mereka memahami tidak patut mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada Tuhan. Karena dia sudah memberi kita hak istimewa yang luar biasa untuk jadi hamba-hambanya, untuk menjadi anak-anaknya. Ya, oke, silakan. Ada yang mau kasih sharing juga, silakan. Siapa aja boleh. Ya Pak, sharing Pak. Silakan Pak Rio. Saya terdidik terus sama pernyataan yang awal-awal tadi loh, terhadap para peledek reform. Nek memang perbuatan itu bocah ya, saya berbuat jahat saja. Itu harus dijawab dengan betul, Pak. Yes. Untuk orang-orang para peledek itu. Bagaimana jawaban yang tepat untuk orang itu? Perbuatan baik dan perbuatan apa itu semua atas dorongan Roh Kudus kok. Yes. Bukan oleh dorongan kita. Kalau dorongan kita memang selalu cenderung tidak mau berbuat baik, kok sudah tahu itu. Sudah tahu, tidak usah disuruh sama dia itu, sama peledek itu. Siapapun, baik orang jahat, sama. Tidak ada seorang pun yang mencari wajahku, kata Tuhan. Ya, jadi dijawab apa ini Pak? Orang seperti itu harus jawab yang jawab ayat aja Pak. Okay. Ada ayat firman Tuhan yang sudah menjawab hal itu, yaitu di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Ya, coba bisa tolong teman ada mau bacakan. Siapa mau bacakan silakan. Roma 6. Roma 6 ayat 1 dan 2 ya Pak Andi? Yes. Roma 6 ayat 1 dan 2 saya bacakan Pak. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Iya. Nah, jadi Rasul Paulus memberikan suatu presupposisi ya yang benar tentang orang yang sudah di dalam Tuhan. Orang yang sudah di dalam Tuhan itu dikatakan orang yang sudah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Artinya masih enjoy dan menikmati dosa tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa, tanpa tanpa tersiksa di dalam dosa. Nah, itu tidak mungkin. Bagi orang percaya, dia tahu bahwa dosa itu sangat tidak berkenan kepada Allah. Dia tahu bahwa dosa itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dia tahu bahwa dosa itu
ada hal yang sangat menyakitkan Tuhan. Apakah dia hobinya menyakiti hati Tuhan? Apakah dia memang kenikmatannya adalah menduka citakan atau bahkan menghujat Roh Kudus? Ya, itu pasti tidak. Ya, meskipun kita tetap masih berdosa, meskipun kita tetap ada kelemahan dan kekurangan, meskipun kita tetap tidak mungkin sempurna, tapi ya, arah hidup kita ini sudah jelas. Hidupku, arahnya ini sudah jelas, bukan untuk mendirikan kerajaanku, bukan untuk menyuburkan kedaginganku, tapi arahnya sudah jelas. Pikul salib, menyangkal diri, ya, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu arahnya sudah jelas. Meskipun tetap kita masih punya keakuan dan kedagingan, tapi tidak lalu, oh nggak apa-apa, mari kita berbuat dosa terus. Tidak mungkin kata-kata itu keluar. Oh nggak apa-apa, mari kita memuaskan hawa nafsu kita, toh kita selamat, sekali selamat tetap selamat. Ya, nah itu jelas suatu hal yang tidak mungkin. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Oke. Baik. Perlu disederhanakan lebih lagi untuk orang yang peledek-peledek yang memang tidak ngerti apa-apa. Cuma mau meledek itu perlu kata-kata yang diformulasikan sederhana aja. Kalau tadi baca ayat itu tadi bingung pasti mereka nggak ngerti. Nanti bisa diformulasikan nanti Pak. Saya pikir kata-kata yang paling tepat. Yes. Untuk itu. Mesti bahasa yang biasa-biasa Pak. Sudah angin-angin lah sekolah. Kata-kata yang sederhana adalah, ya kalau dikatakan percuma berbuat baik toh tidak mendapatkan atau tidak mendatangkan keselamatan. Iya benar, memang berbuat baik tidak mendatangkan keselamatan. Tapi yang tadi saya pernah katakan, berbuat baik itu adalah buah hasil keselamatan. Itu aja. Itu bukan usaha kita, tapi hasil keselamatan. Jadi kita jawab dia bahwa usulmu itu saja sudah membuktikan kamu itu tidak selamat. Tidak mengerti keselamatan. Iya, itu sudah dipredestinasikan segalanya kok tentang orang yang selamat itu. Dia ngerti banget bahwa dikasih ayat yang bahwa perbuatan itu tidak mungkin memberi keselamatan. Ngerti banget bagi orang yang sudah dipredestinasikan seperti itu sudah langsung ngerti. Gitu. Iya. Nah, kamu saya omong gini nih, ya kamu perlu berjuang. Kalau bahasa sederhananya kita bisa bilang Pak, tidak ada yang baik. Siapa saja yang baik melakukan perbaikan semua egois. Kalau bisa baik itu semua pemberian Tuhan gitu. Itu bisa kan bahasa sederhananya Pak Andi. Jadi kalau mau dibuat ini ya gambar yang panah-panah itu begini ya. Perbuatan baik, panah, keselamatan. Perbuatan baik menghasilkan keselamatan. Lah itu panahnya dicoret. Karena perbuatan baik memang tidak mendatangkan keselamatan. Tapi yang benar adalah keselamatan menghasilkan perbuatan baik. Ya, betul. Udah, gitu aja. Udah gitu. Ya, betul. Betul, gitu aja. Keselamatan itu menghasilkan perbuatan baik.
Kalau sih ngotot baru lagi Ya, lebih tajam betul. lagi kita. Kalau dia ngotot kita lebih tajam lagi. Kita tidak ngelok dia sebagai seorang pemfitnah atau apa enggak. Kamu benar-benar tidak ngerti dan itu nunjukkan kamu memang bukan orang pilihan tenan. Nggak ngerti ya. Mungkin bukan pemfitnah bukan. Kamu tidak ngerti belas ini. Kamu belum dibukakan sedikit pun. Iya. Tadi Belum tercelik. kan, ya kamu perlu berdoa tenang, tapi ya mungkin 10 tahun lagi kamu selamat lah, tidak apa-apa. bisa bertobat setiap saat. Yang sebelah kiri kanannya Tuhan itu selamat kok. Kurang tak detik. Kamu golongan itulah. Kamu golongan itu nek untung ya. Kamu untung ya golongan itulah. Wis. Pandi mungkin masih kurang ya. Pandi bilang kan perbuatan baik untuk keselamatan itu dicoret. Yes. Terus keselamatan itu menghasilkan perbuatan baik. Nah, itu benar. Terus keselamatan sama dengan anugerah. Jadi orang kan bisa bertanya, apa itu keselamatan? Ya, anugerah. Gitu. Ya. Keselamatan gitu. adalah pemberian Allah. Iya. Ya sudah gitu. Pokoknya sing pendek-pendek aja Pak. Ojo diomong sing periksa posisi mengeluh kabeh deh Pak. Kalau Pak Aryo sudah banget sekali, sudah ngerti banget. Saya ingin pakai kita ini reform itu perlu memakai kata-kata yang sederhana sama orang-orang. Nah, itu pusing, nggak ngerti kok, nggak ngerti belas. Mereka tidak sama sekali tidak pernah diberi pelajaran sedikit pun di gerejanya. Belas. Yes. Kembali seperti anak-anak ya yang natural begitu, yang simple gitu. Ya, saya berasal dari sana kok. Saya berasal dari sana kok, Pak. Ngerti betul, mereka nggak ngerti. Iya. Oke, sudah jam 10 ini. Ya, saya mau menyapa teman-teman yang sudah baru bergabung ya, Pak Giant Lee. Wah, Pak Giant Lee ini teman lama saya ini. Ya. Tapi tadi muncul sebentar ini gambarnya, sekarang nggak ada lagi, nggak tahu ini Pak Giant Lee orang sibuk juga ini ya. Lalu Bulani Toha, ya katanya mau siap-siap ke Amerika lagi nih Bulani Toha. Terlambat ya. Pak, saya tadi lihat BCN sama yang lain, jadi terlambat lupa. Oh ya. Memang Oke, Pak. Ada Bu Vivi. Pak. Bu Vivi Dani dari Darwin. Ya, puji Tuhan. Pak Yoga. Bu Yardi dari Jakarta. Ya Pak, pagi. Ya, pagi Pak Yoga. Mana Pak? Sehat-sehat Pak ya? Ya, sehat puji Tuhan Pak. Ya, kayaknya sudah pulih nih, kembali seperti semula. Iya. Sudah olahraga lagi Pak? Iya Pak, naik sepeda Pak 5 kilo sehari. Waduh. Sehari sih, 2 hari sekali lah. Mantap sekali. Ke Palu ya Pak Yoga? Udah ke Palu ya? Udah ke Palu ya? Katanya sempat, Bu. kemenakannya. Sudah ada beberapa acara di sini sih. Jadi selamatnya aja berangkat Bu. Ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, saya minta Bulani Toha silakan pimpin dalam doa. Wah, ini yang terlambat yang disetrap. Iya. Yang terlambat bagi-bagi berkat melalui doa. Iya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih yang begitu besar ya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami itu sebagai anugerah ya Tuhan, sebagai mujizat pemberian Engkau yang berguna, yang betul-betul
yang menyelamatkan ya Tuhan. Tuhan, bentuklah kami yang berdosa ini sesuai dengan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu melalui hamba-hamba Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Kami berterima kasih dengan Pendeta Andi dan yang lainnya ya Tuhan, yang Engkau kasihi dengan keluarganya dan semuanya. Bentuklah kami dari anak cucu mantu ya Tuhan semuanya untuk takut kepada Engkau. Tuhan Yesus, ampunilah ya Tuhan segala kesalahan kami, keegoisan kami maupun keakuan kami yang begitu rusak dan begitu bodoh ya Tuhan. Engkau celikan mata rohani kami. Tuhan Yesus, tiap hari ya Tuhan, firman-Mu itulah yang menghibur kami. Pagi, siang, sore ya Tuhan. Janganlah kami ditinggalkan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami mencintai firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan untuk kelemahan kami. Kami berdoa, ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang malas ini, yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, semuanya Engkaulah yang mencelikan mata rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua.